Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu sebuah aplikasi buku bantu payment point ya, atau buku bantu pencatatan ATM ini ya. Biasanya kawan-kawan semua yang punya usaha ATM ini, bahkan dia yang banyak karyawan, sangat membutuhkan aplikasi semacam ini ya. Aplikasi ini saya buat sederhana mungkin, sesimpel mungkin ya, mudah digunakan bagi yang awam sekalipun ya. Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, ada baiknya kawan-kawan semua jangan di skip videonya ya. Videonya jangan sampai di skip, dan silahkan dipahami apa yang saya katakan di deskripsi yang ada di bawah video ini ya. Silahkan dibaca dan silahkan ditonton videonya, jangan sampai skip. Oke. Nah, pertama kita klik dulu aplikasinya ya. Ini aplikasinya ya, buku bantu transfer online, atau nanti silahkan diberi nama apa saja, silahkan, terserah kawan-kawan semua. Kita klik dua kali ya, kita klik dua kali. Oke ya. Nah, di sini ada akses manager dan akses kasir ya. Ada akses manager dan akses kasir. Akses manager ini kita bisa membuka menu apapun ya, membuka menu apa saja di situ tertera semua ya, kecuali menu kasir. Ini dibatasi menu-menunya yang ditampilkan. Oke. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya. Nah, hanya seperti ini aplikasinya ya. Di input. Nah, ini ya. Ini form input. Ini form refresh. Oke ya. Ini form refresh. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, silakan nama usahanya silakan diganti, dan alamatnya juga diganti ya. Nama usaha dan alamatnya juga diganti ya. Silakan, ini tidak ada formnya, silakan diklik saja ya. Nah, misalnya di sini saya kasih Ardian Sel ya, begitu saja. Silakan diisi, diganti saja ya. Oke, langsung saja kita ke admin bank. Pertama kali kita membuat admin bank. Nah, di sini silakan dipahami benar-benar. Nah, di sini ada hanya diperbolehkan mengedit dalam kotak yang berwarna putih ya. Yang dalam kotak yang berwarna putih yang ini, kemudian yang ini ya. Yang lain jangan. Di sini ada rumus-rumusnya. Oke. Dan pastikan aplikasi ini Anda dapatkan dari channel YouTube Nihil OHS ya. Jangan sampai Anda mendapatkan aplikasi ini dari kawan, dari kirim-kiriman kawan ya. Jadi nanti kawan-kawan, saya tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Oke. Langsung saja, di sini saya terangkan tarif di bawah 1 juta ya. Misalnya di sini mau diganti 500.000 juga bisa ya. Mau diganti 500.000 juga bisa misalnya. Oke ya. Tapi biasanya kawan-kawan ATM ini itu biasanya menerapkan tarif 1 juta ya. Di bawah 1 juta itu tarif transfernya itu Rp5.000. Di bawah 1 juta, baik itu 1.000 sampai 1 juta, intinya 10.000, 20.000 sampai 1 juta itu tarifnya hanya Rp5.000. Silahkan diedit ya. Misal di sini kita sepakati dulu ya, misalnya di sini Rp5.000. Nah, kemudian tarif kelipatannya, misalnya dia nggak transfer 1 juta lagi, dia transfernya 5 juta misalnya. 5 juta berarti 3.000 dikali 5 ya, berarti 15.000 seperti itu, bukan 25.000 dari ini ya. Kalau mau diterapkan angka yang sama ya silahkan, nggak apa-apa ya. 5.000 tarif kelipatan juga 5.000, transfer 1 juta 5.000, transfer 10 juta 10.000 ya silahkan ya. Jadi kalau di sini misalnya 3.000, transfer 1 juta itu 5.000, transfer 2 juta 6.000 nantinya. Oke. Nah, kemudian di sini silahkan diedit sesuai ATM ini, mesin ATM ini yang kawan-kawan punya ya. Misalnya di sini ada BRI ya. Misalnya di sini ada 3 ATM saja. BNI, Mandiri ya misalnya.
Nah, admin banknya itu saya kurang paham ya. Kalau BRI saya paham Rp3.000, misal di BNI misalnya 2.500 ya. Admin banknya ya, admin transfer. Misalnya di Mandiri ini 2.000 misalnya. Nah, silakan diketik saldo awalnya. Misal ya, ini misal. Oke. Misal ini disamakan saja. Misal disamakan saja. Oke ya, ini sudah ya. Intinya yang diedit yang berwarna putih saja, yang lain jangan. Nah, sekarang kita transaksi. Sekarang kita membuat menu transaksi. Kok membuat, lanjut ke menu transaksi ya. Kita langsung saja klik input. Nah, ini ya. Misal transfer Rahma Pondok misalnya ya. Misalnya anaknya namanya Rahma, nasabahnya ya. Nasabah itu punya anak namanya Rahma yang ada di pondok pesantren misalnya. Minta transferan. Nah, sekarang kita pilih menunya transfer. Banknya bank mesin ATM atau ATM yang kita gunakan misalnya BRI ya. Misalnya BRI, jumlahnya misalnya minta transferan 2 juta. Nah, ya. Silakan dilihat fee-nya Rp6.000 ya, admin banknya 3.000, laba bersih yang kita dapatkan itu Rp3.000 ya. Ini sesuai dengan settingan tadi yang ada di admin bank. Oke, kita klik simpan. Nah, ini tanggalnya transfer Rahma Pondok, jenis transaksinya transfer, jenis ATM-nya ATM BRI, jumlah transfernya 2 juta. Fee-nya dari nasabah itu 6.000, admin bank yang dipotong dari bank itu Rp3.000, laba kita dapatnya Rp3.000 ya, Rp3.000 dari fee dikurang admin ya. Kemudian saldo bank BRI-nya ada 97.997 sama dengan yang ada di sini ya. Nah, ini sama juga yang ada di Opname ya. Nih ya, sama juga yang ada di Opname. Nanti Opname-nya nanti ya. Kita ke transaksi dulu. Kemudian misalnya kita input transfer lagi. Transfer ke Bukalapak misalnya ya. Kita beli apa? Transfer kita menggunakan BNI misalnya karena rekening Bukalapaknya BNI ya. Transfer 5 juta. Oke ya, fee-nya itu 15.000, admin banknya 2.500, laba bersihnya 12.500 ya. Kita klik enter. Kemudian transfer lagi misalnya, silakan keterangannya mau diisi nama atau apa silakannya, terserah. Bapak Sucipto misalnya. Kita pakai yang iya, ini menu transfer dulu ya. Kita pakai transfer dulu. Kita pakai yang mandiri misalnya. Transfer 10 juta. Oke ya. Fee-nya 30.000, admin banknya 2.000, laba bersihnya 28.000. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian sekarang kita transaksi penarikan ya. Misalnya transaksi penarikan Solihin misalnya ya, silakan keterangannya dibuat apa saja. Kita ambil menu tarik, ATM-nya ATM BRI yang mau diisi saldo ya, yang menjadi rekening penampung. Kemudian misalnya saya narik 15 juta. Oke ya, kita klik enter. Nah, seperti itu. Jadi di sini admin banknya nggak ada ya, admin banknya nggak ada karena kita tarik tunai. Kemudian misalnya kita tarik lagi ya, kita tarik lagi. Ini mau ditaruh di mana-mana juga bisa ya, misal di sini atau di mana juga bisa. Nanti dia otomatis ke tengah lagi. Misalnya Bambang Pamungkas penarikan BNI 20 juta. Nah ya, fee-nya 60.000 ya, admin bank nggak ada karena kita menu tarik. Nah oke ya. Nah kemudian jika kawan-kawan semua ada transaksi yang sekiranya mau dihapus ya,
yang sekiranya mau dihapus. Cara menghapusnya jangan seperti ini, nggak boleh ya, nggak boleh. Misalnya kita blok seperti ini, kita hapus, atau ya nggak boleh ya, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Jadi cara hapusnya kita klik ini seperti ini ya, kita klik seperti ini baru kita hapus. Oke, seperti itu. Nah, di sini kan ada transaksi yang terhapus ya. Di sini ada transaksi yang terhapus. Nanti akan saya tunjukkan rekam transaksi ya, rekam transaksi yang terhapus ya. Misalnya di sini ada karyawan Bapak Ibu, karyawan kawan-kawan semua itu agak nakal misalnya ya. Nah seperti itu. Jadi silakan direkam. Silakan kita lihat di rekamannya. Tapi nanti ya, nanti setelah ini. Setelah kita keluar, karena ini kita pakai akses kasir ya. Kita pakai akses kasir, jadi kita nggak bisa melihat. Ya, kemudian kita kalau takut komputernya misalnya tahu-tahu mati, kita sering-sering saja di refresh ya, sering-sering saja di refresh agar transaksinya tersimpan. Oke ya. Kemudian sekarang kita mau ngeprint laporan, ya, mau print laporan. Jadi tanggalnya ini misal sekarang tanggal 11 ya, ini kita ganti tanggal 11. Oke ya, kita klik proses. Nah ya, nih ada 4 transaksi ya, yang padahal tadi ada 5 transaksi ya, tapi sudah terhapus. Oke ya, sudah dihapus. Nah sekarang silakan Bapak Ibu silakan tekan print out saja. Nah ini ya, printnya sudah berjalan. Oke. Nah, tapi saya tidak mencolokkan print, maka di sini saya batalkan. Nah, seperti itu. Itu tadi ya, cara menghapus dan cara mengklik laporan ya. Sekarang kita langsung ke oknum harian ya, ke oknum hariannya. Tadi kita dapat uang berapa? Yang transfer tadi 2 juta, 5 juta, 10 juta. Ini misal ya, ini misalnya saja, saya nggak mau menghitung lah ya. Di sini misalnya uang ratusan ribu berapa? Oh iya, di sini yang membuat laporan siapa ya? Misalnya di sini yang membuat laporan Anggi Yunita misalnya ya. Nah, uang ratusan ada 10. Oke. Uang 75.000 ada 2 misalnya ya. Uang 50-an ada 20. Ini saya tambahin saja lah ya. Misal di sini ada 100, oke 10 juta ya misalnya. Nah, 20.000 ada 5, 10.000 ada 2, atau bagaimana ya, silakan diisi. Nah, uang-uang logam ini ya silakan diisi juga, misalnya kalau ada ya uang 1 misalnya, ini ada 1 misalnya ya. Nah, sekarang saldo bank ya, saldo banknya ini ketika mau laporan sore hari loh ya, mau tutup buku harian, silakan saldo banknya berapa. Oke, ini saldo IT, ini otomatis ya, nggak boleh diedit. Yang diedit nih hanya diperbolehkan mengedit dalam kotak putih. Nah di sini kita lihat saldo buku rekening ya, saldo buku rekeningnya kita lihat sesuai nggak dengan ini. Jika enggak, jika selisih, mungkin ada pajak rekening dan lain sebagainya ya, seperti itu. Silakan nanti disesuaikan di kemudian hari, seperti itu ya. Nah di sini misalnya 112.999.000
Nah, ini ada selisih 2000 ya. Ada selisih 2000. Misalnya di sini masih pas 94.997.500 misalnya pas ya. Di sini 89.998. Nah, ya nggak ada selisih. Yang atas ini selisih ya. Sekarang kita print. Misalnya mau di print. Sebentar. Nah, ya, saya kecilkan terlebih dahulu karena menunya nggak terlihat ya. Nah, seperti ini. Nanti jadinya seperti ini ya. Silakan di print saja. Ya, uang kertas sekian sekian sekian. Ini keterangannya BRI, selisihnya Rp2.000, lebih besar yang ada di buku rekening ya, lebih besar yang ada di buku rekening. Nah, seperti itu. Kita kembali ke menu transaksi lagi ya. Nah, di sini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana kita melihat rekam jejak rekaman transaksi yang telah dihapus ya, yang telah dihapus. Oke, bisa saya close aja di sini. Karena saya mau close di sini, menunya tertutup dengan aplikasi rekam ya, aplikasi rekaman handycam handycam ini. Nah, tertutup oleh ini ya. Jadi saya menggunakan ini saja. Nah, ya. Oke, kita klik yes, kita simpan. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan Access Manager. Kita masuk lagi dengan Access Manager. Oke. Nah, di sini menu-menunya tambah ya. Di sini ada menu login. Nah, ini ya, silakan manager user passwordnya ya, user passwordnya diganti. Nah, ini rekaman ya, ini rekamannya. Jadi di sini transaksinya ada 4 ya, karena ada yang dihapus 1. Siapa yang dihapus? Di sini kita lihat direkam. Nah, di sini ada Bambang Pamungkas penarikan 20 juta ya, seperti itu. Jadi kita dirasa lebih aman ya. Nah, di menu manajer ini nanti Bapak Ibu bisa menghapus semua database, dengan satu klik ya, dengan satu klik, dan kita menginput data awal lagi seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham, silakan diulangi lagi videonya. Oke. Oke ya, saya close. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.